Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan untuk pembahasan perbandingan indikator makroekonomi antara Indonesia dan juga Malaysia. Analisis ini penting untuk memahami posisi ekonomi yang ada di Indonesia dalam lingkup regional dalam kurun waktu di tahun 2021. Untuk analisisnya saya kenapa mengambil Malaysia, karena sebagai negara pembanding dengan karakteristik ekonomi yang hampir sama dengan Indonesia, terutama dalam sektor manufaktur, perdagangan, dan juga sumber daya alam. Selain itu, Malaysia adalah mitra dagang utama Indonesia, sehingga analisis ini dapat memberikan wawasannya lebih dalam mengenai dinamika ekonomi yang terjadi di kawasan ASEAN, teman-teman. Baik rekan-rekan, untuk perbandingan indikator makroekonomi yang kita bandingkan dalam kedua negara tersebut adalah yang pertama ada pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, nilai tukar terhadap USD, tingkat suku bunga acuan, PDB per kapita, neraca perdagangan, cadangan devisa, rasio utang terhadap PDB, dan juga tingkat kemiskinan antara Indonesia dan juga Malaysia. Mari kita bahas satu persatu. Untuk poin pertama, yakni kita akan menganalisis di pertumbuhan ekonominya. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia mencapai 3,69%, lebih tinggi dibandingkan dengan Malaysia yang hanya di 3,1%. Hal ini menunjukkan bahwasanya pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu mengalami perubahan yang lebih cepat setelah adanya pandemi COVID-19. Yang poin kedua yakni inflasi. Tingkat inflasi yang lebih rendah di Indonesia yaitu 1,87%, menunjukkan bahwa harga di Indonesia lebih stabil dibandingkan di Malaysia yang hanya memiliki inflasi 2,5%. Hal ini penting untuk menjaga daya beli masyarakat yang ada di suatu negara. Lanjut di tingkat pengangguran, menyampaikan di sini bahwasannya dalam hal ketenagakerjaan Malaysia memiliki keunggulan dengan tingkatan pengangguran yang lebih rendah yaitu 4,7% dibandingkan dengan Indonesia yang mempunyai poin 6,49%. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan ketenagakerjaan di Malaysia itu lebih efektif daripada yang ada di Indonesia. Untuk poin selanjutnya ada di nilai tukar terhadap US dollar. Nilai tukar ringgit Malaysia terhadap US dollar lebih kuat dibandingkan dengan rupiah Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa mata uang Malaysia memiliki daya tarik yang lebih di pasar internasional. Lalu untuk poin selanjutnya di suku bunga acuan, di sini menerangkan bahwasannya suku bunga acuan Malaysia yang lebih rendah yaitu 1,7%, memberikan keuntungan bagi investor dan juga konsumsi sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih lanjut. Untuk poin PDB per kapitanya, pendapatan per kapita Malaysia lebih tinggi dibandingkan Indonesia dengan menunjukkan bahwa secara rata-rata masyarakat Malaysia memiliki standar hidup yang lebih baik disebutkan dengan analisis tersebut ya teman-teman. Untuk selanjutnya di neraca perdagangan dijelaskan bahwasannya kedua negara mencatat surplus perdagangan. Namun Malaysia memiliki surplus yang lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa ekspor di Malaysia lebih kuat atau impor mereka lebih terkendali dibandingkan dengan impor yang terjadi di Indonesia. Lalu selanjutnya ada di poin cadangan devisa. Dengan cadangan devisa yang lebih besar yakni di 144,9 US dollar miliar, Indonesia memiliki ketahanan ekonomi yang lebih kuat dalam menghadapi gejolak global dibandingkan dengan Malaysia, teman-teman. Hal ini terjadi pada tahun 2021 ya, teman-teman. Untuk selanjutnya di rasio utang terhadap PDB. Pada poin tersebut menjelaskan bahwasannya Indonesia memiliki rasio utang terhadap PDB yang lebih rendah dengan capaian 41% dibandingkan Malaysia yang mencapai 69%. Hal ini menunjukkan berarti beban utang yang dimiliki Indonesia lebih terkendali daripada dengan negara Malaysia. Lalu di poin yang terakhir yakni di tingkat kemiskinan, Malaysia lebih unggul dalam kesejahteraan sosial dengan tingkat kemiskinan yang lebih rendah, ditunjukkan dengan di Indonesia dengan capaian 9,71% dan Malaysia hanya di angka 8,4%. Baik teman-teman, di sini saya sudah menyantumkan beberapa poin kesimpulan atas analisis kondisi ekonomi dalam dua negara tersebut dalam ruang lingkup ASEAN. Untuk kesimpulannya yang dapat kita ambil poinnya adalah di Indonesia itu lebih unggul dalam pertumbuhan ekonomi, inflasi yang lebih rendah dan juga cadangan devisa yang lebih besar dan rasio utangnya juga lebih baik.
untuk di Malaysia lebih unggul dalam kesejahteraan masyarakat dengan tingkat pengangguran yang lebih rendah, nilai tukar lebih kuat, dan juga pendapatan per kapitanya yang lebih tinggi. Perbandingan ini memberikan wawasan mengenai kekuatan dan tantangan masing-masing negara dalam menghadapi dinamika ekonomi regional. Baik teman-teman, secara keseluruhan poin yang sudah saya jelaskan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasannya kedua negara memiliki keunggulan masing-masing, yakni dengan Indonesia yang lebih kuat dalam stabilitas ekonomi makronya, dan juga sementara Malaysia lebih unggul dalam mengelola kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini menunjukkan bahwasannya negara memiliki strategi yang berbeda dalam pengelolaan ekonomi mereka masing-masing. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Salam entrepreneur.